Bab ke-41. Nggak kok, mereka memang dari sononya kelihatan romantis begini. Jawab Clara membuat Galena mendelik kesal, sedangkan Clara cengengesan saja. Spontan dong. Atau jangan-jangan kalian memang pacaran? Tanya Rosa menatap Galena dan Dava bergantian. Galena dan Dava tidak menjawab apapun, namun Galena hanya memberikan senyuman manisnya tanpa menjelaskan. Oh, baiklah cukup sampai di sini saja. Akhirnya Raditya menengahi saat mengetahui kedua remaja itu tidak ingin menjelaskan apapun, mereka berpikir mungkin hubungan mereka belum ada kejelasan. Oke, kalian bagus banget, kalau ada waktu bisa ikut Indonesian Idol atau pencarian bakat, kalian bisa kembali dan lanjut nomor urut 9. Ucap Rosa mempersilahkan grup band Phoenix untuk turun dari panggung. Mereka berenam turun dari panggung dan langsung menghampiri Pak Bambang yang menatap anak muridnya itu bangga. Kalian semua hebat banget, ucap Pak Bambang dengan bangganya. Bimbingan siapa dulu Pak Bambang gitu loh. Canda Galena membuat Pak Bambang tersenyum senang. Muridmu memang berbakat Bam, ujar seseorang lelaki paruh baya yang sepertinya seusia Pak Bambang. Tentu, kenalin ini Pak Pahroji itu biasa dipanggil Pak Aji, beliau juga guru musik dari SMA 3 Yogyakarta. Ucap Pak Bambang memperkenalkan temannya itu dan mereka berenam menyalami Pak Aji. Oh iya Pak, kita izin mau eksplor museum ini. Ucap Alvin. Oh iya silahkan, tapi Bapak masih mau temu kangen sama Pak Aji ini, nggak apa-apa kalian sendiri? Tanya Pak Bambang. Nggak apa-apa Pak, jawab Bima. Anak didik saya sudah duluan tadi, nanti kalau kalian ketemu bisa bareng aja. Mereka sudah hafal tentang museum ini kok. Ujar Pak Aji. Baik Pak, kami permisi. Pamit mereka dan meninggalkan Pak Bambang dan Pak Aji yang sedang temu kangen. Mereka berenam mulai menjelajahi isi Museum Sonobudoyo dengan Galena yang sesekali menjelaskan. Karena ia juga sudah pernah mengunjungi museum ini tidak cukup satu kali. Bagus banget. Kagum Bima. Iya kak. Pengen bawa pulang rasanya. Ucap Galang. Hei mana boleh? Sahut Clara menoleh ke Galang. Hei kanda kak. Ucap Galang menampilkan gigi putihnya sembari mengacungkan dua hari tangannya ke atas membentuk V. Lo kayaknya hafal banget tempat sama sejarah di sini. Sering kesini nah? Tanya Alvin menoleh ke Galena. Dulu waktu kecil, kakek sering ajak cucu-cucunya ke museum-museum buat belajar, salah satunya di sini. Jawab Galena membuat yang lainnya menganggukkan kepalanya paham. Oh pantesan lo lancar banget jelasinnya. Ucap Clara menganggukkan kepala. Ayo lanjut ke lantai atas. Ajak Galena menaiki tangga. Mereka menjelajahi lantai 2, tak lupa mengabadikan momen-momen dan mengabadikan barang-barang bersejarah di dalam museum. Setelahnya mereka melanjutkan ke berbagai ruangan yang ada di dalam Museum Sonobudoyo ini. Mereka berjalan-jalan sembari melihat-lihat, mereka juga tak jarang berpapasan dengan orang lain, seperti para peserta lomba juga. Terkadang mereka mengobrol kecil sekedar untuk kenalan. Foto di sini yuk. Ajak Clara saat mereka berada di ruang bagian transformasi perkembangan yang ditampilkan dari proyektor ke benda-benda yang sudah disusun sedemikian rupa agar lebih memiliki kesan 3D saat disinari gambar dari proyektor. Hayo, Kak fotoin. Ucap Galena kepada Dava. Galena dan Clara bersiap-siap untuk difoto oleh Dava, namun tiba-tiba ada saja kejadian yang tak diinginkan. Bro! Seorang perempuan tiba-tiba menabrak Dava, karena gadis itu tadinya entah sedang apa malah dorong-dorongan dengan temannya dan lainnya. Kamu mau kemana? Teriak Bungan menghampiri Dava, dan mencekal lengan kekar Dava dengan beraninya. Galena yang tidak suka langsung menyentak tangan Bunga. Nggak usah pegang-pegang. Ucap Galena menatap Bunga tajam. Kamu apa-apaan sih? Aku kan pegang dia bukan kamu. Ucap Bunga ngegas. Iya, kamu itu apaan sih? Sahut teman Bunga bernama Cika. Lo yang apa-apaan?
Nggak punya sopan santun asal pegang-pegang orang sembarangan. Kesal Galena menatap Bunga tajam. Udah ayo pergi. Ucap Dava menarik Galena agar tidak semakin membuat keributan, karena orang-orang yang berada di Museum Mukoi melihat ke arah mereka. Dia nggak mau, seharusnya lo tegas dong sama dia. Kesal Galena menghentak-hentakkan kakinya. Kalian lanjut aja. Ujar Dava kepada 4 temannya dan membawa Galena pergi. Lepas. Kesal Galena menarik-narik tangannya yang digenggam Dava. Sebenarnya mudah saja sih, namun memang dasarnya kekuatan Dava lebih besar dari Galena, Citi ya susah. Dim. Ucap Dava tegas. Biuk. Jangan kasar sama cewek. Tiba-tiba saja Dava dipukul oleh seorang cowok yang tak dikenalnya. Dava menyentuh rahangnya yang terasa perih akibat pukulan mendadak itu. Ia menatap tajam cowok yang baru saja memukulnya, sedangkan Galena ia merasa kaget saat ada seseorang yang memukul suaminya itu, padahal Dava tidak sama sekali melakukan hal kasar padanya. Lo siapa? Tanya Dava tenang. Lo yang harusnya gue tanya. Gue cuma gak suka cowok kasar sama cewek. Balas cowok itu dengan nada geram. Galena terkejut, tapi bukannya menjelaskan apa yang terjadi, ia justru melangkah mendekat ke arah cowok itu. Makasih ya. Ucapnya sembari tersenyum ke arah Dava dengan senyuman miring dan ia mulai memiliki ide untuk membalas Dava. Dava semakin kesal. Nah, geram Dava menarik tangan Galena agar gadis itu berada di sisinya. Iya apaan sih? Gue nggak mau sama lo. Ujar Galena dengan nada sedikit membentak ke Dava. Lihat, dia nggak mau sama cowok kasar kayak lo. Ucap cowok itu menarik Galena lembut ke arahnya. Hei, kamu. Kenapa ninggalin aku? Tiba-tiba ada teriakan dari Bunga yang datang dan langsung menyentuh tangan Dava dengan seenak hatinya yang membuat Galena nambah kesal kepada Dava dan Bunga itu. Ayo pergi. Kesal Galena menarik tangan cowok itu. Berani melangkah, siap-siap dapat hukuman. Ujar Dava yang sudah melepaskan tangan Bunga yang seenaknya menyentuhnya. Bodoh amat. Gue nggak mau sama cowok yang terkontaminasi bakteri. Teriak Galena ke Dava dan berbalik pergi bersama cowok itu. Tanpa disadari Galena ada perubahan di mata Dava. Nah, Dava mengepalkan tangan, hatinya mendidih. Ia ingin mengejar, ingin menarik Galena kembali, ingin meninju cowok itu. Tapi Bunga dengan tak tahu malu mencekal tangannya. Lepas. Bentak Dava sembari menyentak kasar tangan Bunga. Kamu sama aku aja ayo, daripada sama dia. Ucap Bunga tak tahu malu kembali memegang lengan Dava. Namun Dava langsung menyentak tangan Bunga lagi lebih kasar membuat Bunga terhuyung ke belakang. Untung saja ada temannya yang tadi memegangi Bunga agar tidak jatuh. Sialan! Jangan pegang-pegang. Marah Dava menatap Bunga tajam dan langsung meninggalkan Bunga yang masih menatap Dava. Ia sedikit takut saat melihat kemarahan yang terpancar di wajah saat ia melihat ke arah depan, arah di mana tadi pergi, namun gadis itu sudah tidak terlihat. Oh shit, kemana mereka? Sedangkan di sisi lain Galena, ia sedang berada di bawah pohon bersama cowok itu. Saria gas, Jeti bawa-bawa lo. Ucap Galena kepada cowok itu yang bernama Bagas. Bagas adalah kenalan Galena di Jogja sudah lama. Nggak apa-apa nah, lain kali kalau ada cowok yang kasar kayak gitu pukul aja atau kamu bilang sama aku. Ucap Bagas. Galena terkekeh dan menjelaskan. Hehe, siap. Tapi, lo salah paham, kok? Dia nggak kasar sama gue. Cuma ganya aja yang lagi kesal sama cewek tadi. Dia cuma jauhin gue dari cewek itu biar nggak ribut di dalam. Oh gitu. Tapi lo nggak apa-apa kan? Tanya Bagas kembali memastikan sembari memegang tangan Galena, namun dengan sigap Galena menariknya lagi. Nggak apa-apa kok, udah gue bilang tadi salah paham. Ujarnya. Dia, pacar kamu? Tanya Bagas setelah menjeda katanya sesaat.
Galena tidak menjawab atau menjelaskan apapun, ia hanya tersenyum membuat raut wajah Bagas tidak bisa diartikan. Oh iya, gimana kabar lo? Tanya Galena mengalihkan pembicaraan. Baik seperti yang terlihat. Jawab Bagas masih menatap ke arah Galena, namun Galena tidak menghiraukannya. Mereka mengobrol cukup lama dan Bagas juga mengajak Galena untuk makan siang, karena Galena memang belum makan siang. Akhirnya ia mau saja. Dret, dret, dret. Tiba-tiba ponsel Galena berdering menandakan ada telepon masuk, tertera nama yang memanggilnya adalah Clara. Sebentar ya Gas. Ucap Galena dan diangguki Bagas. Halo Cla. Lo di mana? Kita udah mau balik nih. Ujar Clara. Oh iya bentar, gue kesana sekarang. Ucapnya. Jangan lama kita tinggal. Ucap Clara dari seberang sana dan langsung mematikan teleponnya. Gas, gue harus pulang nih. Ucap Galena membereskan barangnya. Oh, ayo aku antar. Gak usah, gue duluan. Ucap Galena langsung pergi. Bagas hanya menatap punggung Galena dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Lama. Ucap Clara saat Galena telah sampai di rombongan SMA Harapan Bangsa. Hei Sari, ayo pulang. Ucap Galena dan mereka menuju Hotel Atmaja. Namun Galena heran kemana perginya Dava, kenapa tidak ada di rombongannya. Kemana dia? Tanyanya dalam hati sedikit khawatir. Ia menatap ke arah Alvin ingin bertanya, namun ia urungkan karena merasa sungkan. Sebenarnya Alvin menyadari itu, namun ia hanya diam saja. Mereka sampai di hotel dan langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Sebelum Galena masuk ke kamarnya, ia akan ke kamar Dava terlebih dahulu untuk mengambil baju ganti, selain itu ia ingin memastikan apakah Dava ada di dalam. Saat ia melangkah memasuki kamar Dava, hanya kesunyian yang ia dapatkan, namun tiba-tiba